Pemirsa, para pelaku usaha harus membayar royalti jika mereka memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Ya, sementara itu melalui Instagram pribadinya, Ahmad Dhani menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial di mana mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal itu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Sebelumnya, gitaris grup band Padi Reborn Piu juga sudah buka suara. Piu meminta agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihak Istana Kepresidenan tengah mencari solusi terbaik terkait polemik ini. Ya, kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya tidak masalah kan gitu. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana pelaku usaha menanggapi soal tarif royalti musik untuk penggunaan komersial? Kita sudah bergabung dengan Nata Arman di salah satu kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi menjelang siang, Nata. Bagaimana pelaku usaha menanggapi soal pembayaran royalti musik? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa, terkait dengan pembayaran royalti yang tentunya saat ini sedang menjadi suatu polemik dan juga pro kontra bagi para pengusaha kafe atau F&B yang tentunya ini berdampak secara langsung terhadap dari situasi dan juga jumlah pengunjung yang datang di sebuah kafe. Seperti saat ini saya melaporkan di salah satu kafe yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang tentunya alih-alih ingin menikmati secangkir kopi dengan suasana yang syahdu, dengan fokus ataupun sambil diiringi lagu-lagu yang tentunya sedang hits, justru ini berbanding terbalik. Saat ini sunyi, layaknya tampak seperti kuburan, sehingga inilah yang menjadi suatu perubahan secara drastis semenjak adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan apabila pengusaha kafe ini ingin memutarkan lagu, ini wajib membayar royalti dengan nominal per kursi atau per bangkunya ini Rp60.000. Dan tentunya saya pun akan berbincang secara langsung dengan salah satu petugas ataupun pelaku usaha dari F&B yang saat ini sedang berada di depan saya. Halo Mas, perkenalan namanya siapa? Saya Rizky Bang, Rizky, langsung karyawan coffee shop. Oke Mas, ini kan lagi rame banget nih masalah royalti. Jadi kalau misalnya kafe ini harus membayar royalti ketika ingin melakukan atau memutar lagu-lagu musisi dari Indonesia. Ini tanggapan Mas seperti apa? Tanggapannya gimana ya, kayak kurang aja gitu. Orang kan sebenarnya kalau misalkan kopi di sini pengennya dengerin lagu ya Mas. Terus dengan adanya peraturan kayak gini, jadi kita mutusin untuk kayaknya nggak putar lagu dulu deh gitu. Oke. Ada tanggapan nggak sih dari para pelanggan? Misalnya, Mas kok ini sunyi banget, atau mungkin ada perubahan secara drastis dari pengunjung yang biasanya ramai ketika di malam hari, ini justru malah sepi atau kehilangan pelanggan dengan adanya hal ini? Ada dampaknya banget buat kita ya. Kemarin kayaknya ada yang sempat nanya hal itu ya, kenapa nggak ada musik gitu. Saya jelasin ya, karena kita lagi nggak bisa muter musik Indonesia nih. Jadi buat customernya juga ngimpact sih Mas ke kita, agak berkurang, apalagi di jam malam ya Mas ya, terutama ya, yang tadinya orang buat pulang kerja santai dengerin musik, sekarang kita dengan sunyi kayak gini kayaknya kurang asik sih sebenarnya ya, kurang asik juga ya. Nah, kira-kira di sini tuh ada ini nggak sih Mas, kayak live musik gitu? Enggak ada, kita pure dengerin musik
pakai Spotify gitu biasanya. Oke, jadi intinya memutar lagu dengan menggunakan platform streaming seperti YouTube atau Spotify. Nah, kemudian kira-kira Mas setuju nggak sih dengan adanya pembayaran royalti per bangku yang dikenakan biaya Rp60.000? Saya pribadi kalau bisa jadi customer sih agak keberatan juga ya Mas ya, dengan kebijakan seperti ini gitu kan. Cuma kayaknya udah nggak make sense aja gitu buat kita gitu Mas. Itu sih yang saya pikirin kayak gitu. Baik. Kemudian solusi apa yang dilakukan dari pihak pengelola kafe ini sendiri untuk menangani permasalahan ini? Mungkin akan memutar lagu apa atau akan melakukan, atau mungkin Mas sendiri mau nyanyi sendiri atau nyiptakan lagu sendiri untuk nanti diputarkan sendiri di kafe ini? Kemarin lebih milih playlistnya lagu-lagu barat sih Mas, yang menurut kita kayaknya ini masih aman deh untuk diputarin di sini gitu. Makanya kita pilihnya lagu itu aja sih. Baik, kayak terima gitu. kasih banyak Mas atas informasi dan waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu karyawan di coffee shop yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang mana mereka mengaku bahwa terjadi dampak yang begitu signifikan setelah adanya peraturan yang diwajibkan bagi para pengusaha kafe ini membayar royalti dengan nominal Rp60.000 per satu kursi. Dan ini dianggap memberatkan dan juga sangat merugikan mereka, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang UMKM ataupun hal sebagainya, karena mereka sudah menganggap ketika mereka sudah membayar Spotify ataupun langganan, ini sudah membayarkan royalti yang tentunya sudah dibayarkan dari aplikasi tersebut kepada sang musisi. Namun tentunya terkait dengan polemik tersebut yang disebutkan dari LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Negara, ini mereka mungkin dikhawatirkan uang yang dibayarkan dari pihak kafe ini tidak tepat sasaran. Ini yang menjadi salah satu persoalan dan juga bentuk keprihatinan masyarakat atas ketidakpercayaan banyaknya kasus-kasus korupsi yang sedang merajalela di Indonesia. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Togi dan Sabrina. Baik, terima kasih Nata Arman atas informasinya, melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemerintah berencana melarang permainan Roblox. Ya, permainan ini dinilai berbahaya bagi anak-anak, tak hanya membuat kecanduan, tetapi juga rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Ya, sementara itu rencana pelarangan permainan Roblox oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat. Berikut tanggapan sejumlah warga. Oke, sebenarnya saya nggak punya state kayak setuju atau enggaknya, tapi tergantung juga sama kondisi anak-anak masing-masing gitu. Kalau di Roblox sendiri kan memang di usia minimal penggunaan Roblox sendiri itu kan 12 tahun ya. Jadi mungkin dari situ juga Roblox udah mengira-ngira nih kira-kira gamenya itu patasnya di umur berapa gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan banyak fenomena anak-anak kan yang di bawah 12 tahun kan. Jadi kalau misalkan di bawah 12 tahun mungkin harus dengan pengawasan orang tua yang ketat gitu. Jadi gak bisa iya dan enggaknya sih, tergantung ada peraturannya mau di umur berapa, terus juga dengan situasinya seperti apa kayak gitu sih. Kalau untuk setuju atau enggaknya saya tuh lebih ke situasional, karena di sini dilihat juga sih sebenarnya ada sisi positif dan negatif dari permainan Roblox sendiri. Dimana kan sebenarnya ada sisi positif di mana game Roblox ini banyak yang edukatif juga nih, yang misalnya mengasah kreativitas anak-anak. Tapi mungkin memang ada sisi yang negatif di mana mungkin kan usia Roblox mungkin minimal 12 tahun ya, tapi
kadang yang main kan juga ada orang-orang dewasa yang sudah main gitu kan. Jadi yang mungkin bisa aja ada konten-konten yang mungkin nggak sesuai dengan umur anak-anak yang masih sekolah. It depends sih, tergantung dari tujuannya seperti apa. Kalau menurut saya larangan nggak setujunya karena itu kan bisa menyebabkan terkait kecenderungan kecanduan juga. Terus juga di dalam permainan Roblox kan tergantung banyak kekerasan atau mungkin hal-hal yang di luar layaknya. Ini kan yang dimainkan anak kecil ya, masih pelajar, belum tentu mereka cukup dalam batas umurnya. Terus juga nggak setuju, kenapa? Karena anak-anak kan butuh main. Larangan itu bukan berarti menjadi solusi gitu loh. Mungkin lebih baik dalam pengawasan orang tua atau mungkin di set gitu sama orang tua tuh batas waktu untuk bermainnya berapa lama.